Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang dikasihi, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Aris Lubis dari Pangkal Pinang, Provinsi Babel. Sudah 3 hari kami pelayanan di sini. Pasti saudara-saudari tahu ya, Pangkal Pinang mayoritas Melayu. Melayu itu seperti apa ya? Fanatiknya, tapi puji Tuhan ada Bani Kedar Debayot yang kita sudah layani. Saudara, Bapak Ibu sekalian, pembahasan hari ini sangat luar biasa ya. Bagaimana Israel tetap terus berjuang untuk kedaulatan negaranya, berjuang untuk marwahnya, berjuang untuk wibawanya, karena memang saya baca di Alkitab juga Israel itu, saudara, tidak pernah dia nyerang-nyerang duluan, nggak pernah. Dia itu karena diserang-serang baru dia menyerang. Baca aja Alkitab dengan benar ya, nggak ada itu. Dia nyerang duluan, nggak ada itu. Coba lihat, semua baik sama Amalek, sama Filistin, sama apa lagi, ya nggak ada itu ya. Dia karena diserang ya dia ya menyerang begitu ya. Nah, mereka itu sangat menjaga ya kedaulatan, sangat menjaga marwah, sangat menjaga wibawa, karena mereka begitu yakin bahwa mereka itu umat pilihan Tuhan. Itulah sebabnya mereka tidak mau marwahnya ini runtuh, mereka tidak mau wibawanya ini hilang, mereka tidak mau negaranya ini dikecilkan gitu, karena mereka benar-benar yakin kepada Taurat itu, kepada janji Tuhan untuk mereka. Itulah sebabnya mereka harus bertindak ya sebegitu rupa sampai 21 anggota Hamas ya ataupun pejuang Hamas, belum lagi petinggi-petingginya ya, tewas. Ini khusus yang di rumah sakit. Saudara, nanti kita akan simak dengan hati yang netral, dengan pikiran yang netral, jujur, tanpa ada pro sana sini ya. Nanti kita bisa netral ya. Kita harus netral dulu ya sebelum kita melihat video ini, karena dalam video ini saudara, pihak pejuang-pejuang Hamas yang dikatakan mereka pejuang atau yang dikatakan Israel sama dunia barat mereka ini adalah teroris, ya mereka ini memang ada di rumah sakit itu, rumah sakit yang terbesar di Gaza, dan rumah sakit itu sudah kosong. Mereka ada di dalam, mereka menyerang dari pintu rumah sakit itu. Artinya kan apa yang dikatakan Israel itu bukan hoax, memang benar. Rumah sakit itu di bawahnya bunker-bunker, saudara. Sekarang udah pembuktiannya sekarang sudah sangat akurat ya yang diungkapkan oleh Israel. Jadi makanya sekarang PBB dan juga pihak-pihak yang dulu sangat mengecam Israel, mereka sekarang sudah mulai netral cara bicaranya ya. Contohnya dalam video ini aja, nanti kita lihat, kita dengar baik-baik, sudah netral ya. Karena memang apa yang dikatakan Israel itu semua benar, bukan hoax ya. Oke saudara, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya lanjutkan pembahasan kita terlebih dulu harus berdoa supaya tidak ada hal-hal yang saya ucapkan itu yang menghina, menista, memfitnah agama suku ras tertentu. Hadirat urapan dan kuasa Tuhan bekerja atasku, lidah mulut bibirku ambil alih Tuhan Yesus, supaya tidak menghina, menista, memfitnah agama suku ras tertentu. Begitu juga semua yang ada di metanoia. Kami membahas ini bukan untuk membenci, tetapi kami membahas ini untuk membuktikan kebenaran, bahwa kebenaran itu memang tidak mungkin bisa dikalahkan oleh kebohongan, oleh hoax. Kebenaran pasti tetap kebenaran. Tuhan Yesus, kami tidak berpihak kepada siapapun, kami hanya berpihak kepada kebenaran. Engkau urapi juga gereja tanpa tembok 1000 pintu yang besok akan ada pesta anak domba Allah di sana. Begitu juga urapi semua pelayan-pelayan Tuhan yang sementara hamba tinggalkan, biar mereka terus bergerak membawa jiwa-jiwa sebanyak-banyaknya kepada Kristus. Kalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah-ilah zaman roh teritorial yang coba ingin mengganggu, menghalangi pelayanan gereja tanpa tembok 1000 pintu, saya usir, saya tolak, patahkan kuasa dalam nama Yesus. Besok Tuhan Yesus, tim metanoia akan melayani di sana, sekalipun hambamu masih banyak tugas-tugas, kegiatan-kegiatan di daerah Pangkal Pinang ini. Tetapi
gereja tanpa tembok 1000 pintu tetap terus berjalan. Sehingga semua mereka semakin hari semakin mencintai Yesus. Lebih dari semuanya, lebih dari segalanya. Kuserahkan lidah mulut bibirku dalam pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus yang kudus, aku berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jadi saudara, motif saya untuk menyampaikan ini karena saya tidak mau ada hoax. Saya maunya kebenaran itu yang disampaikan, kebenaran itu yang diungkapkan ya. Oleh karena itu saya menyampaikan kabar ini, saudara. Karena apa? Karena kalau saya tidak menyampaikannya, siapa yang mau menyampaikannya? Oh, mungkin ada yang lain juga. Ya oke. Jangan salah paham ya bahwa saya ini seorang hamba Tuhan pendeta yang suka berperang. Tidak. Saya penuh kasih, lihat pelayanan saya ya. Iya, luar biasa ya, anak-anak jalanan, orang-orang miskin, orang-orang kita rangkul semua ya kan. Nah, tetapi saya tidak mau ada hoax. Jadi saya harus luruskan. Jadi kita netral gitu loh ya. Nah, kita netral, tidak boleh ada hoax. Karena selama ini kan Israel itu selalu dikutuki dan juga dikatakan apa yang mereka sampaikan itu hoax. Tapi mereka berjuang terus karena intelijen mereka itu betul-betul tidak mungkin salah. Dia yakin betul bahwa semua yang dihasilkan lewat penyidikannya itu betul-betul tidak mungkin keliru gitu loh. Makanya dia terus cecar ya, walaupun dia di dihina banyak orang dan juga dikecam oleh PBB sekalipun, bahkan oleh negara-negara oki, dikutuki oleh banyak negara, dia nggak mau berhenti. Kenapa? Kalau semakin dia berhenti mundur, berarti benar-benar dia itu hoax. Saya juga sangat tidak suka ya tidak suka ya kalau ada hoax, tidak suka kalau ada berita-berita bohong. Seandainya Israel tidak bisa membuktikan di rumah sakit di dua rumah sakit Gaza terbesar itu, di bawahnya ada bunker ya bunkernya Israel, bunkernya Hamas ya saya juga ya hilanglah apa saya dengan ini ya, dengan Israel ini, saudara. Nah, coba kita saksikan ya, gimana ini ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ya, pelayanan kita ini sebentar ya. Doakan supaya pelayanan ini, ya karena pelayanan ini saudara bukan asal-asal pelayanan. Ini 95% dulu bukan orang Kristen. Mereka dari Bani Kedar Nebayot yang percaya Yesus. Itu yang membuat saya sangat bergairah melayani mereka ini ya. Sangat bergairah saya melayani mereka ini. Ini dulunya semua dari Bani Kedar ya. Tetapi dia Bani pakai Kedar, kata ini besok, jikalau kami tidak bisa terbang hari ini, karena memang hari ini ya, penerbangan sudah habis, juga ada lagi yang mau ditunggu, yang jiwa-jiwa mau dilayani, ya sehingga pelayanan besok saya sudah atur tadi, saya sudah telepon tim metanoia tetap terus bergerak besok di sini, ya jangan sampai karena saya tidak hadir pelayanan ini terkendala gitu, ya doakan ya. Tadi yang untuk setir mobil sudah dikoordinasikan, terus yang untuk persiapan akomodasi makanan sudah dikoordinasikan, untuk yang lain-lain kameramen sudah dipersiapkan ya, sehingga besok tetap di HP saudara muncul pelayanan besok ya di sini, walaupun saya kemungkinan besar tidak bisa besok terbang ya, karena satu dan hal ada kegiatan pelayanan ya, bukan khotbah di gereja, bukan pelayanan betul-betul jiwa ke jiwa, satu ya, tapi bukan Kristen. Nah, itu yang saya sangat senang, saya sangat bahagia melayani seperti ini gitu loh. Makanya saya masih tetap bertahan di daerah Pangkal Pinang ini. Saudara, Bapak Ibu sekalian, mari kita saksikan ya. Kita saksikan yang tadi, video tadi saudara. Benar nggak?
kita saksikan bersama-sama apa yang dikatakan Israel dulu. Sebentar ya, jangan ditayangkan. Apa yang dikatakan Israel dulu di beberapa rumah sakit ya, termasuk 2 rumah sakit besar yang ada di Gaza itu, di bawahnya itu adalah itu terowongan milik Hamas. Ada bunker-bunker. Bahkan wah, ditemukan di sana ada motor, ada macam-macam lah ya. Nanti di video yang berikutnya lebih seru lagi, saudara. Ditemukan macam-macam di sana ya. Nah, bahkan saudaraku yang saya kasih, yang saya sangat heran itu di rumah-rumah masyarakat ya. Di situ rupanya di bawah tempat tidurnya ada ya bunker yang bisa masuk ke terowongan. Ya, itu masyarakat yang pro Hamas gitu loh. Tapi nggak semua masyarakat pro Hamas. Saudara, sekarang sudah mulai mereka bicara semua teriak-teriak. Iya, udah teriak-teriak. Ya, yang maki-maki Hamas warga Gaza sendiri karena ya pasti adalah yang diperlakukan tidak adil, diintimidasi dan sebagainya. Itu pasti ada ya, setiap ada satu gerakan, ada satu kelompok, ada satu negara, ada satu pemerintahan, termasuk pemerintahan Hamas, pasti. Waktu dulu mereka nggak berani bersuara, sekarang mereka udah lihat, wah Hamas ini bakalan KO gitu kira-kira ya. Mereka bersuara ya. Di video kami kemarin tuh, ya sayang kalian mungkin nggak nonton ya. Mereka mulai bersuara itu semua warga Gaza ya. Mereka sebenarnya tidak suka dengan tindakan-tindakan Hamas ya, tetapi karena memang Hamas di situ berkuasa udah puluhan tahun ya, ya mereka mau bilang apa gitu ya. Kita saksikan lah ini ya, benar nggak ini? Oke, kita saksikan bersama-sama ya. Di rumah sakit besar kedua di Gaza Utara Al-Quds yang telah berhenti beroperasi. Organisasi Perang Sabit Merah Palestina mengatakan rumah sakit tersebut dikepung oleh tembakan keras dan konvoi yang dikirim untuk mengevakuasi pasien serta SAF tak dapat mencapainya. Dilansir dari Al Jazeera pada Selasa 13 November 2023. Ya, sebentar ya, saudara. Saya tidak setuju memang ya kalau banyak rakyat sipil korban. Saya sangat prihatin dan bersedih hati. Tetapi saya juga tidak setuju kalau Hamas menggunakan rumah sakit sebagai tempat persembunyian. Ya, bahkan nanti ada kita saksikan tempat ibadah, ada terowongannya nanti ya, kapan kita saksikan. Saudara, jadi saya tidak setuju ya kalau banyak korban sipil, tetapi saya tidak setuju juga kalau Hamas menggunakan rumah sakit itu menjadi tempat persembunyian. Iya, saya hanya mengikuti berita ini aja, apa yang diomongkan dia, hanya saya perlebar saja, saya perjelas saja ya. Nah, karena memang banyak korban sipil juga ya. Nah, tapi kita mau buktikan ada nggak Hamas di rumah sakit itu. Kita lanjutkan. Israel mengklaim pihaknya telah membunuh sekitar 21 pejuang Hamas di Al-Quds. Serangan tersebut sebagai balasan setelah para pejuang menembak dari pintu masuk rumah sakit tersebut. Ya kan? Betul kan? Dari pintu rumah sakit itu Hamas nyerang kan? Berarti Hamas sudah ada di dalam. Ini rumah sakitnya kondisinya sudah kosong, saudara. Ya, sudah kosong karena diperangi terus sama Israel kan? Ya, yang setahu saya sudah kosong gitu ya. Terus ternyata di dalamnya ada Hamas kan? Hamas menyerang. Nah, berarti kan yang Israel katakan rumah sakit itu dijadikan tempat persembunyian Hamas itu bukan hoax. Benar. Makanya sekalipun Israel itu diintimidasi oleh banyak negara, bahkan PBB juga ikut mengintimidasi dia tidak mau menyerah. Karena dia tahu betul kalau dia menyerah, tambah besarlah keyakinan semua orang bahwa mereka itu adalah mengabarkan berita bohong, hoax.
Makanya mereka berjuang terus untuk membuktikan apa yang mereka katakan itu benar. Nah, makanya terbukti ya, pemberitaan ini menjadi bukti. Coba kita terus lanjutkan. Israel merilis rekaman yang menunjukkan sekelompok pria dari gerbang rumah sakit. Satu di antaranya tampak membawa roket peluncur granat. Sementara itu, Badan-Badan PBB mengheningkan cipta selama 1 menit pada hari Senin untuk 101 anggota staf yang tewas sejauh ini di Gaza. Mereka merupakan korban terbesar bagi pekerja kemanusiaan sejak PBB didirikan di tengah puing-puing Perang Dunia Iya, Kedua. kita turut berduka cita ya atas meninggalnya bantuan atau relawan dari PBB ya, karena memang relawan PBB ada yang meninggal di sana. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, apakah relawan PBB ini tidak tahu di bawah rumah sakit itu ada terowongan yang digunakan oleh Hamas untuk tempat menyimpan bahan makanan, khususnya dan sebagainya, untuk tempat pelarian dari situ, karena bisa kemana-mana ya. Katanya ratusan kilometer itu terowongan-terowongan itu. Tapi tetap saya mengucapkan berduka cita atas meninggalnya ya sebagian, jumlahnya berapa tadi, beberapa orang meninggal dunia dari relawan PBB ya. Tapi yang saya di sini lihat ya, yang saya dengar ya dari sini, PBB nggak begitu mengecam dari berita ini. Karena PBB juga sudah mulai tahu apa yang diucapkan oleh apa namanya, oleh Israel ini benar. Tapi kita tidak membenarkan ya, kalau mereka menembaki rakyat sipil, tidak membenarkan itu ya, bukan membenarkan itu. Tapi yang saya mau bahas di sini adalah apa yang mereka katakan itu benar, bahwa rumah sakit itu digunakan oleh si kelompok Hamas ini untuk mereka bersembunyi di sana. Itu tidak bohong, itu benar, ya kan? Coba kita lanjutin. Badan PBB UNRWA kini menampung sekitar 800.000 orang di Gaza, atau setengah dari mereka yang kehilangan tempat tinggal akibat pertempuran tersebut. Dikatakan pada hari Senin bahwa depot bahan bakar daruratnya di daerah kantong tersebut akhirnya mengering dan tak dapat lagi menjalankan ambulans. Hanya itu, bahkan memasok kebutuhan rumah sakit, menyediakan air minum atau memompa air limbah tak bisa dilakukan. Konflik yang telah berlangsung selama lebih dari sebulan ini mempolarisasi dunia. Banyak negara mengatakan bahwa kebrutalan serangan Hamas yang mengejutkan tak membenarkan tanggapan Israel yang telah menewaskan begitu banyak warga sipil. Israel mengatakan mereka harus menghancurkan Hamas dan pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang menimpa warga sipil. Mereka menolak tuntutan gencatan senjata yang menurut mereka hanya akan memperpanjang penderitaan jika membiarkan Hamas berkumpul kembali. Washington menduduki... Ya memang, ya sebentar ya, saya akan tanggap ya. Memang saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ya nggak salah sih kalau misalnya pihak-pihak tertentu meminta Israel harus bertanggung jawab ya atas meninggalnya rakyat sipil. Nanti bagaimanalah jawaban Israel ya. Karena rakyat sipil seharusnya terlindungi, tetapi rakyat sipil yang melindungi Hamas di situ bagaimana gitu loh. Nah, itu kan begitu kan? Iya kan? Makanya ya kita serahkan aja nanti. Kalaupun memang ada pengadilan apa namanya? Pengadilan perang ya. Kita lihat aja nanti, ya kan? Jadi di sini ya sudah mulai terbongkar rahasia itu, dan berita ini netral sekarang ya. Dia katakan bukan membenarkan serangan Hamas ya ke Israel yang 7 Oktober itu, yang meninggal sampai 1.200 itu ya. Awalnya 1.400, tapi ada rilis 1.200 ya. Jadi antara dua inilah ya. Itu dilakukan oleh Hamas. Hamas tidak ada memberikan aba-aba perang. Dia dengan liciknya, dengan apanya ya, dengan liciknya dia menerobos begitu saja.
Bahkan saudara, ada satu video saya ya yang membuktikan bahwa sebagian mereka itu pakai dinas IDF, pakai dinas IDF karena IDF ini yang setahu saya ini pasukan elitnya. Ya, ada tentara-tentara yang menjaga di wilayah Israel itu yang tentara biasa, tetapi ada pasukan elit IDF. Mungkin kalau di Indonesia Kopassus. Nah, jadi kalau masuk IDF, ya tentara-tentara lain ya, dia nggak berani gitu. Pikirnya itu betul-betul IDF itu. Ternyata dia nyamar ya kan. Nah, itu di video saya ada ya, kalau Anda ngikuti terus. Ya video saya bukan bukan saya buat-buat, ya memang itu ada berita begitu ya, saya ikuti kan begitu. Jadi saudaraku, sekarang akan dibongkar semua kebenaran, keburukan, tidak ada yang bisa disembunyikan lagi. Ya, di zaman sekarang ini. Karena zaman ini sudah zaman terbuka, sudah zaman terhubung. Internet itu penghubung, zaman terhubung. Jadi semua nggak bisa disembunyikan, saudara. Bahkan kalau kita ngelihat ada satu channel, dia bisa menampilkan video Israel betul-betul ya ada di dalam terowongan itu ya, dan Israel ada di bunkernya itu, dan tentunya Hamasnya sudah entah kemana, kita nggak tahu. Ada rudal-rudal, ada apa namanya, senjata-senjata kaliber ya. Kok bisa ya? Itu udah zaman teknologi, jadi nggak bisa dibohongi. Jadi lihatlah sebentar lagi semuanya ini akan bungkam, saya yakin. Ya, tapi kalau fanatik membabi buta, terus tidak netral hatinya, tidak netral pikirannya, yang penting itu keluarga gua, itu saudara gua, dia mau maling kayak, dia mau rampok, dia mau apa, itu saudara gua harus gua bela. Kalau memang ada orang berpikir seperti itu, ya memang susah gitu loh, sulit gitu loh, ya. Tapi kalau netral, iya, enggak sulit untuk memahami peristiwa ini, enggak sulit kalau hati kita netral. Tapi kalau hati kita berpihak, ya memang susah, ya. Iya, kita memang prihatin kalau memang ada rakyat sipil yang banyak korban. Tapi saudara, jelas Benyamin Netanyahu bilang dia tidak mau gencatan senjata. Kenapa? Nanti itu akan memperpanjang Hamas berkuasa lagi. Artinya oke lah, sekarang Hamas sudah mulai terobrak-abrik ya, terobrak-abrik karena udah dikuasai oleh Israel jalur Gazanya. Walaupun memang serangan itu masih ada, tapi kan wilayah itu udah dijalanin mereka terus. Udah dibongkar-bongkar itu ya, bunker-bunker apa. Bukan berarti nggak ada tentara Israel meninggal, lumayan juga ya. Iya, tapi kita nggak bicara mati meninggal, kita bicara penguasaan wilayah. Ya, kalau sudah kosong itu, ya nggak ada lagi rakyat sipil, udah tinggal mereka aja kan kelihatan mereka mau sembunyi di manapun. Jadi kalau masih banyak rakyat sipil ya susah, susah untuk melihat si Hamas ini. Ya, dan kalau melihat video-video saya yang sebelumnya, itu banyak ya warga Gaza itu yang marah-marah sama Hamas. Ya, ya karena semua ini kan karena mereka nggak pernah terjadi seperti ini. Ya paling terjadi keributan-keributan kecil selesai. Ini kan ngeri saudara ini. Ngeri. Makanya ada yang prediksi mau kiamat, ada yang perang dunia ketiga, macam-macam lah ya. Ya, tapi kita tetap ya setia pelayanannya, jiwa-jiwa yang seperti kalian tadi lihat tadi videonya ya. Kita selesaikan lah ini. Dan mendukung posisi Apa tersebut tuh? meskipun mereka mengatakan pihaknya merekan sekutunya untuk melindungi warga sipil. Ratusan ribu warga diyakini tetap tinggal di bagian utara Gaza, meski Israel sudah memerintahkan untuk keluar. Israel juga secara teratur mengepung wilayah selatan. Para pejabat kesehatan mengatakan sedikitnya 15 orang tewas dalam 3 serangan di dekat kota utama Gaza Selatan, Han Yunis. Di rumah sakit Nasser, orang-orang yang mengendarai mobil pribadi membawa korban jiwa.
Ya, biarin sampai selesai. Ya, jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, lewat berita singkat ini, kita bisa tahu bahwa apa yang dikatakan Israel itu benar. Bahwa ada bunker atau terowongan di bawah rumah sakit, terusus dua rumah sakit terbesar di sana ya. Ya kita doakanlah ya, ini nanti jangan sampai rumah sakit ini memang bekerja sama ya, atau memang rumah sakit ini sama sekali tidak tahu kalau mereka apa buat gorong-gorong di bawah, tetapi hal itu sangat mustahil sekali ya, sangat mustahil sekali mereka tidak tahu. Ya saya ya menduga ya pasti tahu gitu loh. Nah, tapi kenapa pihak rumah sakit ini diam saja gitu loh. Ada dua kemungkinan, mungkin takut sama Hamas, ya kan? Makanya kemarin ada seorang perawat itu yang membongkar habis ya, perbuatan Hamas ya. Dia selalu mengambil apa bahan-bahan seperti bahan bakar yang untuk rumah sakit dia ambil. Terus ada lagi apa namanya itu obat-obatan yang sebenarnya untuk rakyat sipil mereka ambil kan begitu. Nah, jadi ya itu kenyataannya. Jadi kita harus terima dengan lapang dada dan kita berdoa buat perdamaian. Jangan kita mendukung yang salah dan menyalahkan yang benar. Nah, kita harus netral. Jadi, oh Hamas itu begini-begini. Israel memang di sininya sih dia bagus ya, tapi kok bisa ya banyak rakyat sipil meninggal. Jangan hanya itu aja diberitakan bayi-bayi mati, mati. Tapi kenapa? Kan sudah berulang kali mereka ya mengatakan, Israel mengatakan supaya mereka berpindah ke bagian selatan sana, kan begitu ya. Karena yang di sana kan sudah apa ya, sudah diisolasi atau sudah disepakati oleh Israel, di sanalah mereka ya kita habisi ini karena Hamas itu lebih banyak di jalur Gaza bagian utara itu kan. Jadi ya saudara itulah kenyataannya ya kan. Terus gimana dengan perang dunia ketiga ini? Apakah benar akan terjadi? Ya, sekarang sih tanda-tandanya masih kecil kalau saya lihat ya. Karena saya sudah lihat tadi kok, Hizbullah ya, eee, dia sudah mulai agak kendor. Bahkan, eee, apa ya, pemimpin negara mana tadi ya yang ya Iran ya, apa itu yang ngapakan rudal tuh tadi saya lihat, itu dia katakan kami tidak akan Jordania ya. Kami tidak akan mau eee, terjun langsung untuk membela Hamas dalam perang. Kami hanya menembakkan rudal itu untuk memperingati Israel supaya jangan jangan sampai tindakan mereka membabi buta, membrutal gitu ya. Jadi mulai sekarang saya lihat ya, mulai sekarang satu persatu tahu kok siapa Hamas ini. Kebongkar, pasti kebongkar. Sabar aja. Sabar saudara, jangan kita ribut di sosial media ya. Jangan kita, "Wow, oh Hamas itu, oh ya dia pejuang yang baik, dia begini." Kalau dia pejuang yang baik, ya kenapa dia tidak digunakan oleh, Mahmud Abbas ya, menjadi, eee, apanya ya, tentara garis depan dia. Justru patah yang digunakan, yang dipakai oleh Mahmud Abbas. Jadi berkali-kali Mahmud Abbas berkata bahwa tindakan Hamas itu bukan atas perintah dia. Sedangkan yang diakui itu sekarang walaupun itu istilahnya masih abu-abu banyak pro kontra ya, presiden Palestina itu adalah Mahmud Abbas. Ya kan? Harusnya kan atas perintah presiden.
baru tentara bergerak. Nah, kalau bergerak sendiri, yaitu tidak resmi. Itu namanya pemberontak. Maaf, kalau ada satu kelompok orang, ya satu kelompok orang, entah itu menggunakan ormas, menggunakan apa, dia bersenjata, terus dia melakukan tindakan tertentu tanpa perintah negara, itu artinya teroris. Jadi arti teroris sederhana aja. Kalau satu negara, ya kan pasti memiliki tentara nih. Tentara itu harus bergerak atas perintah pimpinan negara itu. Entah presiden, entah raja, entah perdana menteri, ya udah, entah apapun itu ya, nama kepemimpinannya. Nah, itu harus perintah. Tapi kalau dia bergerak sendiri tanpa perintah, itu namanya teroris, gitu loh. Walaupun dia berkata saya lagi berjuang untuk negara, tapi kalau negara nggak akui gimana? Kalau negara nggak akui gimana? Beda dengan Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman waktu itu, walaupun Soekarno seolah-olah sepertinya sudah berserah gitu ya, karena kondisi situasi seperti itu, Soekarno sudah ke istana, terus Sudirman disuruh, ya sudah kita berdamai saja gitu ya sama penjajah ini, ya, ya Belanda ya Belanda. Tapi terakhir itu Jepang ya, kalau nggak salah ya. Belanda ya. Belanda, agresi kedua Belanda ya. Nah, jadi saya lihat nih di filmnya, ya. Jadi Sudirman nggak mau. Sudirman bilang tidak. Beda itu. Itu beda. Itu memang si Soekarno ngomong gitu bukan, itu karena keprihatinannya pribadi. Makanya Soekarno juga akhirnya beli hormat juga kepada Jenderal Sudirman kan. Jenderal Sudirman terus bergerilya, itu baru atas nama negara. Makanya merdeka Indonesia. Iya kan? Nah, jadi kita doakan supaya dunia ini dalam kendali Tuhan. Nah, dalam situasi kondisi seperti ini, apa yang harus kita ucapkan? Yang kita ucapkan adalah yang benar. Apa yang harus kita perbuat? Yang kita perbuat adalah yang benar dan meluruskan yang bengkok. Dan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Seperti yang kami lakukan ini. Lihat, kami bawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Supaya apa? Supaya negara ini aman. Ya kan? Kalau mereka tidak dibawa kepada Kristus, wah, kita nggak tahu mereka jadi apa nanti. Ya. Apalagi kalau mereka bertemu dengan kelompok tertentu, orang tertentu yang punya ideologi teroris. Wah, kita nggak tahu mereka jadi apa. Karena firman Tuhan jelas berkata kok, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan, Roma 10 ayat 17. Artinya kalau mereka punya iman itu karena mereka dengar firman. Nah, kalau yang mereka dengar itu adalah hal-hal yang ideologinya, ideologi radikal ekstrem kanan atau ideologi teroris, ya itulah yang ada di otak mereka. Puji Tuhan mereka ketemu kami. Yang mereka dengar firman, timbullah iman. Ya, nah, iman di dalam Kristus Yesus. Ya, karena Alkitab jelas mengatakan bahwa ketika seseorang mendengar firman dan firman itu dihidupinya, dan firman itu pasti merubah hidupnya. Firman bukan tidak maha kuasa untuk merubah hidup seorang. Firman itu maha kuasa untuk merubah hidup seseorang. Tetapi jikalau seseorang itu tidak mau menghidupi firman itu, seseorang itu menolak firman itu, maka firman yang maha kuasa pun dia tidak akan memaksa orang itu untuk harus tunduk kepada perkataan firman itu sendiri. Sang firman itu adalah Allah yang hidup maha kuasa. Dialah yang berfirman, ya. Ah, dan firman yang umum adalah Alkitab ya. Saya coba ambil dulu ya. Ya, sebentar Saudara ya. Ya, sebentar. Ya, haleluya. Di mana dia? Tuhan Yesus. Jadi Saudara, ya, karena begini ya.
firman ini, ya, firman ini adalah perkataan Tuhan. Ya. Makanya Alkitab bilang di Matius 24, ya, di Matius 24 dikatakan apa? Ya kan? Langit akan berlalu, bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Artinya apa? Kenapa firman Tuhan tinggal tetap? Karena firman Tuhan itu ada di dalam diri Tuhan. Jadi firman Tuhan itu kekal. Makanya dia tinggal tetap. Langit berlalu, bumi berlalu, firman Tuhan tinggal tetap. Dia tidak bisa berubah karena situasi, kondisi, keadaan, realita. Firman itu tidak bisa berubah karena keadaan tertentu. Dan firman itu tidak mungkin bisa hilang dari dalam diri Allah itu sendiri. Ya, karena siapa yang tahu apa yang ada di dalam diri Allah, kata 1 Korintus 2 ayat 10, 11, kalau bukan roh Allah itu sendiri. Jadi di dalam diri Allah ada roh Allah, ada firman Allah. Jadi firman Allah kekal karena dia di dalam diri Tuhan itu sendiri. Makanya kalau kita berkata, ya, sang firman, artinya itu pemilik firman. Ya, itulah Tuhan Allah, sang firman itu. Tapi kalau kita katakan hanya firman Allah itu yang keluar dari mulut Allah. Tapi bukan berarti karena firman Allah keluar dari mulut Allah, terus di dalam diri Allah tidak ada firman. Sejuta kali dia berfirman, di dalam dirinya tetap ada firman. Ya. Bahkan 100 juta, 100 triliun kali dia berfirman, di dalam dirinya firman itu tetap ada. Sama dengan saya ini, sekarang berkata-kata, bukan berarti saya jadi kehilangan kata-kata di dalam diri saya, tetap ada. Nah, tapi kata-kata saya itu ya menyatu dengan saya, tidak bisa terpisah. Roh saya juga menyatu dengan saya, tidak bisa terpisah. Itulah yang kadang-kadang orang sulit memahami, sehingga muncullah istilah Tritunggal, gitu loh. Padahal di Alkitab tidak tercatat. Tapi saya memahami sederhana saja. Sehingga orang-orang yang kita layani seperti Bani Kedar, Nebayot ini mudah mengerti, mudah memahami. Kadang-kadang karena sulitnya kita menjelaskan tentang Tuhan Allah kita, mereka akhirnya tidak bisa percaya kepada Kristus. Mereka akhirnya tidak bisa percaya bahwa Yesus Tuhan Allah. Bukan karena mereka menolak sebenarnya, tapi karena penjelasan kita itu membuat pikiran mereka ribet, ruwet, membuat mereka menjadi bingung, sehingga mereka sendiri akhirnya menolak. Tapi kalau yang saya jelaskan tadi kan sederhana sekali. Ya kan? Jelas Alkitab bilang gini, 1 Korintus 2, saya akan bacakan ya. 1 Korintus 2, ya, oke, ayat 10 ya. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ya, saya bacakan di ayat 9 ya. Oke, terusnya ya. Ya, udah dari sini ya, ini nih. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapakah gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia itu sendiri yang ada di dalam dia. Jadi saya manusia punya roh di dalam diri saya. Roh saya tahu tentang saya, nggak mungkin roh saya nggak tahu tentang saya. Pasti roh saya tahu tentang saya, ya kan? Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah, kata 2 Korintus 2 ayat 10 sampai 11. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, sama halnya dengan roh kita. Roh kita ini tahu apa-apa yang ada di dalam diri kita. Roh Allah juga tahu apa yang ada di dalam diri dia. Jadi Allah itu ya punya roh, punya firman. Firmannya inilah yang kita sampaikan, ya. Firmannya ini kita sampaikan. Bukan bukan rohnya, karena Allah itu roh, ya kan? Allah itu roh, ya kan? Tapi firman Allah ini maha kuasa. Dialah yang akan menjelaskan tentang diri Allah itu sendiri. Sebab firman Allah itu ya, kalau memang orangnya diurapi ya, Yohanes 16, Yohanes ini ya, Yohanes 6. Kalau memang yang nyampaikan diurapi ya. Nah, Yohanes 6 ayat 3, kalau nggak diurapi ya itu hanya huruf-huruf mati ya.
Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi Yesus, ini ucapan Yesus langsung. Yesus bilang gini, ya, perkataan-perkataan yang keluar dari mulutku itu adalah roh dan hidup. Artinya ketika firman Tuhan, ya, kita hidupi di dalam kita, dia akan menguasai areal aspek hidup kita, dan hidup kita bukan kita lagi tapi firman yang hidup di dalam kita, dan firman itu akan membawa kita segambar serupa dengan dia yang menciptakan kita, dan kita akan menjadi sama atau serupa dengan dia dalam konteks tertentu. Bukan berarti kita sama, kita menciptakan langit bumi dan bukan. Dalam konteks tertentu kita menjadi sama dengan dia. Sifat kita kasih, sifat kita penuh kasih sayang, sifat kita suka menolong, sifat kita sabar, suka mengampuni dan sebagainya. Nah, itu yang merubah karakter kita itu firman. Makanya 2 Korintus 5 ayat 17, ya. Barang siapa di dalam Kristus Yesus, dia menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Pak, itu kan Kristus, itu kan tulisannya bukan firman. Ah, inilah saudara yang nggak dipahami orang. Kristus, ya, itu kan yang diurapi. Yang diurapi ini memiliki firman. Firman inilah yang disampaikan. Inilah yang penuh kuasa. Makanya banyak orang-orang yang tinggal di kolong ini dulunya menolak Yesus, percaya Yesus. Dulunya anti dengan Kristen, sekarang jadi Kristen. Bahkan ada juga sebagian kecil di antara mereka, bukan hanya sekedar dia Bani Kedar dan Mayor, tapi dia dulu perampok, pembunuh. Maaf, pembunuh belum pernah, maaf ya, belum pernah saya temukan. Perampok, terus pencuri, terus pencopet, tapi lewat kebenaran firman dia berubah. Kenapa? Karena firman Tuhan itu berkuasa dia. Ya, karena dia bukan huruf-huruf mati. Itu roh yang menghidupkan, kata Yohanes 6 ayat 63 tadi. Nah, saudara, firman Allah yang tinggal di dalam diri Allah itu kita bisa dengar dari Allah itu sendiri. Sekali lagi saya ulang, firman Allah yang tinggal di dalam diri Allah itu kita bisa dengar dari Allah itu sendiri. Sedangkan firman yang tertulis yang ada di Alkitab itu kita bisa baca, bahkan orang yang nggak percaya Yesus pun bisa baca. Tapi kalau firman yang di dalam diri Allah, kita nggak bisa dengar kalau nggak Allah itu ngomong. Nah, makanya Yohanes 10 ayat 1, 2, 3, 4, Yesus berkata, domba-dombaku mendengar suaraku. Kalau suara asing, dia nggak akan ikuti. Kalau suaraku, dia pasti turuti. Nah, itu firman yang ada di dalam diri Allah. Ada dua firman, salah. Ada satu firman, tetapi ada perkataan Tuhan yang pernah Tuhan katakan zaman Nabi, zaman Rasul yang sudah dibukukan. Termasuk kisah-kisah, cerita-cerita sejarah tentang perkara ajaib, tentang karya Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi umat pilihannya, baik itu umat Israel maupun umat Israel rohani, karena kita ini sebenarnya Israel rohani, bukan Israel lahiriah. Kita dicangkokkan karena Israel rohani, ya, itu bisa percaya Tuhan, ya, bisa percaya Yesus. Nah, itu karena ada cerita. Cerita dari mana? Dari nubuatan-nubuatan. Nubuatan-nubuatan dari mana? Itu kitab-kitab orang Yahudi. Walaupun orang Yahudi nggak bisa memahami itu, nggak ada masalah. Tapi itu banyak nubuatan tentang kedatangan Kristus Yesus. Yesus inilah penggenapan nubuatan itu. Jadi kalau ada nabi yang tidak dinubuatkan oleh nabi sebelumnya, terus dia hadir ke bumi mengaku nabi, nah itu nabi palsu. Nabi yang benar itu sebelum dia muncul ke bumi, itu harus dinubuatkan oleh nabi-nabi terdahulu. Ah, jadi saudara, Yesus sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi terdahulu, Mika, Yesaya, ya kan? Ah,
Yesaya, Mika, terus Kejadian, kitab Musa itu ya, di Taurat, kitab Musa, 5 kitab Musa udah menubuatkan ya tentang kehadiran Yesus itu ke bumi ini. Nah, itu barulah bisa benar-benar sah kenabiannya gitu loh. Nah, tetapi kita sebagai orang percaya ya, Yesus itu bukan hanya nabi saja ya, tapi dia juga Tuhan Allah. Ya, kemanusiaannya itulah nabinya, gelar nabi. Kealahannya ya tidak akan bisa berkurang kualitasnya, tidak akan bisa berkurang kekuasaannya, kemampuannya hanya karena dia mengambil rupa manusia. Enggak, kealahannya tetap karena Allah itu kan tadi kan sudah saya bilang dalam diri Allah itu roh dan firman. Ya kan? Roh Allah itu kan maha kuasa, firmannya maha kuasa. Jadi itu nggak ngaruh, nggak mempengaruhi, oh Yesus kan punya fisik, dia kan ngantuk, dia kan tidur, ya kan? Bahkan dia nggak ada ngantuk, saudara, nggak ada di Alkitab. Coba lihat Yesus ngantuk, nggak ada. Dia tidur ada. Tidur berarti belum tentu ngantuk ya. Oh, kok bisa tidur Pak? Ya itulah Tuhan Allah hebatnya, ya kan? Iya, dia makan bisa, nggak makan bisa. Kenapa dia makan? Ya murid-muridnya makan, dia makan. Terus kalau nggak makan dia bisa dia buktikan 40 hari 40 malam nggak mau makan dia. Kalau dilanjutin terus juga pasti bisa, ya kan? Tapi memang segitu memang begitu ya. Memang dia 40 hari 40 malam. Tapi saya yakin dia nggak makan-makan juga bisa. Kenapa? Dia sendiri yang ngomong di Matius 4 ayat 4. Yesus sendiri ngomong. Apa yang Yesus ngomong? Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Nah, kenapa dia ngomong gitu? Karena iblis kan goda. Kalau kok anak Allah ciptakanlah batu-batu itu menjadi roti kan? Yesus kan jawab, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman Allah. Nah, sekarang orang menerjemahkan itu, saudara, dengan tafsir yang tidak sepaham dengan saya. Kan banyak menafsirkan begini. Oh ya, maksud Yesus kita hidup dari roti, terus dari firman. Kalau hanya firman saja, ya nggak mungkin hidup. Ya harus ada rotinya. Karena rotinya ini memberikan hidup jasmani, firmannya memberikan hidup roh kita. Kan begitu, ada yang pemahaman begitu. Tetapi kalau kita melihat konteksnya, waktu Yesus dicobain iblis, jawaban Yesus itu bukan itu artinya. Artinya, hei iblis, aku tidak perlu roti. Karena aku firman itu. Jadi manusia bisa hidup dari firman. Ya tanpa roti. Lu kalau gitu Pak Lubis nggak usah makan Bapak. Itulah orang-orang yang jawabannya terlalu ingin memojokkan, ingin menjatuhkan. Saya akan jelaskan dengan baik. Saudaraku, si Lazarus sudah mati, betul nggak? 4 hari. Terus Yesus hidupkan dengan apa? Dengan firman, bukan dengan roti. Ya, kalau orang bisa dihidupkan dengan roti, ya udah, kasih aja roti di kuburan-kuburan, hidup dia. Tapi Yesus dihidupkan dengan firman. Oh Pak, kalau gitu bisa nggak kita menghidupkan orang mati dengan firman? Bisa, tapi bukan kita comot firman yang ada di buku itu, di Alkitab itu kita comot-comot, terus kita cocok-cocokin. Bukan. Firman yang langsung Tuhan ngomong. Kita jadi perantara doang. Ini Tuhan ngomong, suruh orang mati itu hidup, suruh. Kita bilang hidup, hidup. Kalau nggak hidup berarti bukan Tuhan suruh, ya jangan ngomong hidup. Paham sampai di sini? Nah, jadi bisa manusia hidup dari firman saja. Contoh gini, saya udah mau mati nih, karena nggak makan-makan 40 hari. Terus Tuhan langsung loh yang ngomong, hidup kau Lubis. Hidup nggak? Hidup. Tapi kalau Tuhan nggak ngomong, berarti mati dong. Kenapa? Karena saya hidup dari roti saja. Nggak ada Tuhan ngomong. Nggak ada firman. Kalau Tuhan ngomong hidup, ya hidup. Walaupun nggak ada roti. Walaupun nggak ada roti. Roti nggak mungkin bisa menciptakan firman. Firman bisa menciptakan roti. Jadi sebenarnya roti itu tidak terlalu penting. Yang penting itu adalah firman. Persoalannya, masalahnya, apakah Tuhan berfirman kepada kita? Kalau Tuhan berfirman kepada kita, Resulubis, kau jangan makan apa-apa. Kau sampai matimu nggak usah makan apa-apa, nggak usah minum apa-apa. Hidup, ya hidup kalau Tuhan yang suruh. Ya kan firman.
Firman Tuhan tadi yang ngomong ke saya. Nah terus kalau saya pingin sendiri, saya comot-comot ayat-ayat ya. Terus saya deklarasikan ayat-ayat ini, saya hidup dari firman ini saja, ayat-ayat itu saya hafal-hafal. Bukan begitu. Salah pemahaman begitu, keliru. Makanya mereka nggak akan bisa paham firman kalau mereka tidak betul-betul hidup menyatu dengan Kristus. Ya, kalau udah menyatu dengan Kristus, daging itu pun mati. Otaknya itu hanya bagaimana jiwa-jiwa dimenangkan bagi Yesus, bagaimana jiwa-jiwa ini dimenangkan bagi Yesus. Itu di otaknya. Iya, kalau pakaian yang saya pakai ini sekedar aja ini, supaya ya kita nggak dilihat orang telanjang dan juga orang melihat kita ada wibawa. Hanya itu aja. Ya, sebenarnya ini tidak terlalu penting. Yang terpenting itu adalah firman itu. Ada nggak firman itu di dalam diri kita? Makanya saudara, kita bilang begini ya, Roma 10 ya. Saya bacakan ya. Roma 10, sebentar, ayat 8 ya. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jadi, firman itu saudara, kalau sudah kita hidupi dalam diri kita, firman itu betul-betul di dalam kita, dekat di hati kita, dekat di mulut kita. Itu namanya firman iman. Jadi, firman yang tertulis, ya, itulah buku Alkitab itu. Yang kita yakini kitab suci. Tapi firman iman, itulah firman yang rema tadi. Yang kita dengar langsung dari Tuhan. Ya, rema ini saudara, ini bisa karena kita baca Alkitab, terus ayat itu bersuara di dalam hati kita, itu bisa. Tapi bisa juga kita tanpa baca Alkitab, bukan berarti kita nggak sering baca Alkitab, kita sering baca Alkitab, tetapi sekali waktu kita lagi nggak baca Alkitab, terus Tuhan bicara dalam roh kita. Bisa. Kenapa nggak bisa? Iya kan? Bisa. Berkali-kali saya alami seperti itu. Banyak peristiwa-peristiwa yang belum terjadi, Tuhan sudah ngomong ke saya. Dan saya sampai kepada orang itu, ada yang percaya, ya dia selamat. Yang nggak percaya, ya dia nggak selamat. Ya, jadi bahkan saya seringkali mendoakan orang. Ya, terus saya kasih tahu, ya jam berapa dia akan dipanggil Tuhan. Ya, atau dia sehat, dia sembuh. Beberapa kali sudah tenang ya, ibu, bapak, keluarganya sekumpulkan, besok jam sekian-sekian dia nggak ada. Ya, kemarin juga ada di Bekasi, saudara. Saya harap menonton dia ini live. Dia juga subscribe kita. Saya pertama dipanggil, saya biasa minta mujizat kesembuhan. Kedua, saya bilang sama dia, kamu siap udah dipanggil Tuhan? Siap. Kamu orang berdosa apa orang benar? Berdosa. Orang berdosa nggak bisa masuk kerjaan surga, saya bilang. Terus gimana dong? Kamu harus punya iman. Saya doakan dulu dalam nama Yesus, karena iman datangnya darimu Tuhan. Saya tidak akan bisa maksa orang dalam nama Yesus. Terus saya tanya, kamu orang berdosa atau orang benar? Orang benar. Kenapa kamu berani mengatakan orang benar? Karena saya sudah diampuni. Karena Alkitab bilang kalau kita minta ampun, kita diampuni. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika engkau mengaku dosamu, Allah itu setia dan adil dan mengampuni segala dosamu. Bahkan Yesaya 1 ayat 18, semerah biji dosamu dia putihkan seperti salju, semerah kain kesumba dosamu dia putihkan seperti bulu domba. Jadi setelah didoakan, dia dapat iman, dia berkata, saya orang benar sekarang. Saya bukan orang berdosa. Berarti kamu yakin dong kalau kamu nanti mati hari ini, kamu pasti ke surga, ke pangkuan Yesus. Iya, saya percaya. Saudara, saya pulang, saya terbang kemari, baru tadi. Sudah 2 hari peristiwa itu saya doakan, baru tadi saya dapat kabar bahwa beliau sudah dipanggil Tuhan. Kenapa saya ajak dia untuk sungguh-sungguh yakin betul bahwa dia sudah dibenarkan oleh penebusan Kristus? Karena kalau kita masih mengaku orang berdosa, kita nggak mungkin bisa masuk kerajaan surga. Karena Alkitab bilang menurut perkataanmu kau dibenarkan, menurut perkataanmu kau juga disalahkan. Jadi iman itu pasti akan berkata-kata. Iman itu bukan diam. Makanya kita baca ya. Banyak hal-hal yang kalau live maaf ya saudara ikut, pasti ada yang baru lagi. Wih, iya ini
nggak pernah dibacakan ini. Gitu loh ya. Jadi coba kita bacakan ya. 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, roh iman. Jadi ada iman, ada roh iman. Kenapa ada iman, ada roh iman? Nah, roh iman itulah yang sangat luar biasa dahsyat ya di dalam kehidupan orang percaya. Iya, karena kalau dia hanya iman itu bisa artinya percaya. Tapi iman dia itu karena roh atau karena apa? Makanya roh iman di sini ya. Yang sama. Seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya. Dan sebab itu kami juga berkata-kata. Jadi di sini roh iman. Nah, roh iman. Jadi ketika orang itu sudah memiliki roh iman tadi dan dia percaya dia orang benar karena dibenarkan oleh darah Kristus, ditebus oleh Yesus Kristus dari murka Allah dan dia meninggal dunia pada waktu itu atau setelah beberapa hari kemudian, tapi dia tetap percaya bahwa dia orang benar, dia masuk surga. Saudara, iman nggak bisa dibuat-buat. Jadi gini, aku percaya, nggak bisa. Ya, pasti dalam hatinya ada tuduhan. Ya, dalam hatinya ada tuduhan. Ah, aku bukan orang percaya itu. Jadi iman itu memang datang dari Tuhan. Tetapi iman itu bisa kita dapatkan kalau kita mau dekat dengan Tuhan. Ya, kita dekat dengan Tuhan. Makanya iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Ya, karena kita dengar firman, maka kita punya iman. Kalau kita dengar yang serem-serem, maka yang serem ada di otak kita. Tapi kalau kita dengar hal-hal yang ilahi, kerajaan sorga, ya itu yang ada. Jadi apa yang kita dengar itu yang direkam di pikiran kita dan disimpan dalam hati kita. Nah itulah sebabnya saya katakan tadi, ya imanmu yang menyelamatkan engkau. Puji Tuhan. Waktu tadi saya dapat berita bahwa anak itu sudah dipanggil Tuhan, saya bilang puji Tuhan. Saya pun satu malaman ini saya bilang saya tidak bisa tidur dan saya sering terbayang gimana dia, gimana dia, gimana dia. Karena saya nggak tega waktu itu mau langsung bilang sama keluarganya, udahlah kita doakan aja biar mati gitu. Nggak tega gitu loh. Makanya saya hanya ajak dia untuk bisa dia percaya dia orang benar. Kalau kau percaya orang benar, nggak ada masalah. Saya katakan demikian, ya. Tapi mungkin ada orang yang mencoba, ya, mengatakan dia orang benar, ya. Apakah dia jadi orang benar? Tidak. Kalau dia mengucapkan itu bukan dengan roh iman tadi, dia mengucapkan itu hanya dengan spekulasi, ya, dengan spekulasi, dengan kemunafikan, enggak bisa. Harus dia mengucapkan memang dengan hati yang betul-betul dipimpin oleh Tuhan itu sendiri, yang betul-betul. Makanya di situ dikatakan ya, orang yang beriman, ya, itu enggak sekedar mengucapkan kata-kata. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati, kata Yakobus. Jadi orang yang punya iman itu pasti dia akan bertindak. Misalnya, saya kasih tahu, orang ini hidupnya hancur-hancuran, hidup terikat oleh dosa. Terus kita katakan, kau punya iman nggak? Kau mati selamat. Oh, saya punya iman. Saya nggak yakin, di hatinya pasti tertuduh. Nah, tapi ketika kita doakan dia, ya, doa pelepasan, minta pengampunan kepada Yesus, terus kita tanya, kau percaya? Kau sudah dibenarkan? Kau sudah diampuni? Saya berkali-kali gitu. Ada orang yang sampai nggak percaya loh. Sampai selesai. Berarti iman belum datang dalam dia. Atau memang dia yang nggak sungguh-sungguh datang ke Tuhan. Iya. Tapi ada kayak kemarin itu sampai 2 kali. Pertama dia, apakah kamu percaya kamu sudah ditebus oleh Kristus? Iya, tapi saya yakin masih banyak dosa. Saya doakan lagi. Saya nggak bisa jelaskan hanya dengan ayat-ayat Alkitab, nggak bisa. Saya doakan dalam nama Yesus, aku minta iman.
Pas saya selesai seduhkan amin, "Gimana?" "Saya orang benar, Pak." "Loh, kok bisa kamu yakin orang benar?" "Karena Tuhan sudah menebus saya." Ah, itu baru iman. Nah, makanya saudara, kita layani mereka ini, ya maaf, kita nggak bisa tukar-tukar videonya, walaupun video yang begini ratusan, bahkan mungkin entah berapa ratus ya, di YouTube kita. Karena kan setiap hari Kamis, ibadah umum di Gereja Tanpa Tembok 1000 Pintu ini, ya kan. Jadi, karena di sini internetnya kurang ya, makanya ini pakai hotspot HP saya ke laptop, untuk ini juga, pakai ini juga. Jadi nggak bisa pakai yang milik hotel ini. Saya juga nggak tahu apa karena, eee, kami terlalu tinggi ya, maksudnya ini lantai 8 atau karena memang ada problem tertentu kita nggak tahu. Saudara, Bapak-Ibu sekalian, mohon maaf kalau ini videonya tidak berganti-ganti ya, tapi saudara bisa ketik di metode-metode subscribe, tombol lonceng pencet, ya, nanti setiap Kamis besok, ya muncul video seperti ini, ya. Ya, doakan besok pelayanan di sana tetap berjalan dengan baik, karena baru kali ini ya, saya tidak hadir di sana besok, baru kali ini. Saya juga agak gini-gini ya, karena pelayanan di sini gak gampang saudara. Kadang berhadapan dengan Satpol PP, berhadapan dengan preman, berhadapan dengan orang-orang tertentu yang gak suka, intimidasi, ingin ngancam dan macam-macam. Karena ini kan pelayanan bukan pelayanan sembarangan saudara. Bagaimana sih orang yang gak percaya Tuhan terus mereka bisa percaya Tuhan, kan ada orang-orang yang gak suka. Tapi kita kan nggak nggak ajak mereka, mereka datang sendiri. Makanya yang katakan kristenisasi itu sampai sekarang nggak bisa tembus. Kenapa? Karena parameternya ya dan pengisinya itu nggak jelas gitu loh. Nah, sebab kristenisasi itu adalah seseorang yang mengajak orang lain dengan cara-cara tertentu untuk merayu dia jadi Kristen, kan gitu. Sedangkan ini mereka nggak diundang, mereka nggak dikasih selebaran, mereka datang sendiri, nggak pakai baliho. Inilah yang saya bilang 6 bulan yang lalu apa 5 bulan yang lalu akan penuaian jiwa besar-besaran. Ya, kalau saudara-saudara memang digerakkan Tuhan mau ikut ambil bagian, ya kita terbuka. Itu ada nomor bank BCA, ada BRI, ada, kita terbuka. Karena mereka ini saudara, selesai ibadah kita kasih makan. Bukan karena mereka datang untuk makan, bukan. Kadang-kadang mereka ada yang datang tuh saudara, itu sebenarnya di kolong jembatan yang lain di sana, di Gambir, di mana. Satu lagi tuh yang paling jauh di mana ya? Aduh, lupa saya. Ya, kalau di Gambir masih dekat ya. Ada satu lagi. Itu mereka naik naik angkot saudara, bayar. Ada yang naik ojek, bayar. Dari mana mereka duit? Lah kan mereka bisa ngamen, mereka bisa duit. Jadi kemarin mereka bukan sekedar hanya untuk makanan, tetapi masa sih kita anak Tuhan, ya hamba Tuhan, udah mereka 2 jam di situ duduk mulai jam 2 sampai jam 4 sore, terus kita nggak kasih makan, di mana letak kasih kita? Yesus saja habis khotbah dia kasih makan 5.000 orang, dikasih makan 4.000 orang, kok masa kita nggak bisa lakukan apa yang Yesus lakukan? Bahkan Yesus berkata Yohanes 14 ayat 12, "Engkau akan melakukan perkara-perkara yang besar, lebih besar daripada apa yang pernah aku lakukan." Artinya yang Yesus lakukan bisa kita lakukan, bahkan yang belum pernah Yesus lakukan kita lakukan, bukan karena kita lebih hebat dari Yesus, bukan kita karena lebih maha kuasa, bukan. Kita tetap di bawah Yesus karena apa? Karena Yesus itu Tuhan Allah. Kita ini hanyalah pesuruh, hamba, dulos. Kita ini hanyalah pemberita kabar baik, duta Kristus. Terus kok bisa kita melakukan perkara yang lebih besar? Karena dia yang melakukan di dalam kita. Ya, pada waktu itu kan Tuhan Yesus sebagai anak manusia cuma 3,5 tahun 3,5 tahun dalam pelayanan, sehingga banyak hal yang dia tidak kerjakan. Kita yang suruh ngerjakan sekarang. Kita diberi kuasa, diberi otoritas, diberi urapan, diberi hikmat untuk berkata-kata. Sehingga Yesus bilang, "Aku akan melakukan perkara-perkara yang besar, lebih besar daripada apa yang kalau aku lakukan." Ada orang-orang tertentu bilang ke saya, "Pak, nanti kita menyaingi Tuhan." Enggak, nanti kita jadi Lucifer, Pak, menyaingi Tuhan. Enggak, Lucifer itu dia yang berdiri sendiri ingin menyamai dirinya dengan Tuhan. Sedangkan kita ditarik Tuhan untuk sama dengan Tuhan. Beda ceritanya, ini beda. Beda ceritanya saudara. Makanya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya,
pelayanan ini adalah karunia. Ini adalah pelayanan yang sangat diberkati Tuhan. Sampai hari ini sudah 5 tahun berjalan, ya, tidak pernah kekurangan dana, selalu ada saja. Padahal saudara, kalau 100 orang itu sudah 2,5 juta, belum lagi biaya kita berangkat, belum lagi biaya tol. Tadi saya sudah ditelepon dari Jakarta, bagaimana biaya tol? Gampang, saya bilang mainkan semua, nanti dihitung semua, BBM semua, akomodasi semua, ya, semua berapa? Misalnya habis 4 juta, ya 4 juta nanti kita beresin di sana. Habis 3 juta, ya 3 juta. Padahal yang saya layani orang-orang biasa, saudara. Iya, Tuhan memberkati saya. Iya, Tuhan ajaib. Oh, saya juga, ya terima kasih ya. Siapa saudara yang sudah mendukung pelayanan ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Mari kita doakan pelayanan ini supaya tetap terus maju sampai Tuhan datang kedua kali. Tetap pelayanan ini dipimpin oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Ya, mari kita doa. Hadirat urapan kuasa-Mu Yesus bekerja atas semua kami yang ada di Metanoia. Tuhan berkati mereka semua yang sudah memberkati pelayanan ini. Berkati juga Tuhan Yesus jemaat gereja tanpa tembok 1000 pintu. Biar mereka dalam perlindungan Yesus, tidak digigit ular kalajengking lipan. Begitu juga tim Metanoia besok yang pelayanan di sana. Tuhan berkati semua akomodasi, semua biaya transportasi Tuhan sudah siapkan. Begitu juga selama kami ada di daerah Pangkal Pinang ini, Roh Kudus pimpin kami supaya banyak membawa jiwa-jiwa datang kepada Kristus. Kalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu dunia gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap yang coba ingin mengganggu pelayanan kami usir, tolak, patahkan kuasa dalam Yesus. Kelompok tertentu, niat orang tertentu yang ingin berbuat jahat, ingin menyetop pelayanan gereja tanpa tembok 1000 pintu, kami gagalkan dalam nama Yesus. Kami serahkan semuanya dalam pimpinan-Mu Tuhan. Dalam Yesus yang kudus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua sampai ketemu di lain waktu. Haleluya.